Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap ada dalam ridhonya dalam langkah hidup kita. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, gue kemarin lewat ke daerah Tanah Abang. Memang gue kerja di daerah Tanah Abang dan rumah gue di Bekasi kan ya. Gue ketemu sama seorang nenek yang katanya mau pulang ke Parung Panjang. Nah, dia banyak sekali ngobrol sama gue dan kebetulan gue sama teman gue kan waktu itu. Gue ngobrol-ngobrol dan ternyata nenek ini belum makan katanya. Lapar otomatis. Gue sama temen gue inisiatif bawa nenek ke tempat makan di area stasiun Tanah Abang tersebut. Akhirnya nenek ini gue bawa ke kafe yang ada di stasiun Tanah Abang dan gue pesenin makanan lumayan lahap ya. Ternyata dia bener-bener lapar. Setelah dirasa nenek itu kenyang, gue coba berkomunikasi. Nenek, sebetulnya nenek mau kemana? Tujuannya, tanya gue. Nenek itu hanya menjawab mau ke Parung. Nenek memang habis dari mana? Gue coba bertanya lanjut. Habis dari anak nenek di Duri, mungkin maksudnya kampung Duri mungkin ya. Ketemu sama anak nenek, tanya gue lagi. Enggak, nenek enggak ketemu, jawab dia. Anak nenek laki-laki atau perempuan? Tanya gue lagi dan lagi gue tanya. Anak nenek laki-laki, dia belum pulang sudah sekitar 3 bulan. Gak ada telepon, gak ada surat atau apa, makanya nenek susul ke sini. Waduh, memang nenek tahu alamatnya? Tanya gue terus. Tahu nak, kan ada di dompet, sambil dia mengeluarkan dompetnya yang lusuh. Dan benar, alamat ini ada di Kampung Duri memang. Memangnya nggak istrinya saja atau menantu nenek yang cari ke sini? Tanya gue semakin penasaran. Menantu nenek sudah meninggal seminggu yang lalu. Kaget dong gue. Terus nenek sudah punya cucu? Tanya gue lagi. Sebetulnya nenek punya cucu tapi sudah meninggal 1 bulan usianya. Gue semakin penasaran dong sama nenek. Dan alhamdulillah nenek itu banyak cerita sama gue. Gini ceritanya. Jadi begini nak, kata nenek itu ya. Ini kata nenek ya. Anak nenek itu pergi buat cari kerja di Jakarta karena istrinya itu mantunya nenek ya, sakit-sakitan dan butuh biaya untuk pengobatan. Mantu nenek sakit sudah lama, sakitnya itu aneh. Kata dokter tidak ada penyakit, namun nyatanya mantu nenek selalu muntah darah. Tanah sudah habis dijual sana sini untuk pengobatan, segala tempat sudah didatangi untuk kesembuhan mantu nenek. Tapi hasilnya selalu nih yang tidak ada hasil. Akhirnya anak nenek ini ya suaminya niat mencari uang untuk biaya pengobatan istrinya ke Jakarta. Anak nenek ini ya ke Jakarta. Tapi sudah hampir 2 atau sampai 3 bulan tidak kunjung pulang. Kenapa nenek nyusul ke sini? Ya ternyata mantu nenek yang selalu nenek rawat sudah meninggal. Dan meninggalnya pun secara tidak wajar. Malam itu dia teriak-teriak, hanya malam itu dia teriak sangat kencang dan membuat seluruh tetangga-tetangga nenek berdatangan ke rumah. Ini kan suaminya masih di Jakarta ya, jadi nggak tahu kalau istrinya itu meninggal. Nenek juga melihat di sekujur tubuhnya sudah banyak belatung keluar dari mulut, telinga, dan kemaluannya. Tapi 5 menit kemudian setelah meninggal, belatungnya itu tiba-tiba hilang entah kemana. Aneh sekali sampai nenek dan tangga yang datang gak mampu untuk mendekatinya. Pokoknya bau anyir yang keluar sangat menyengat dari seluruh badan menantu saya ini. Dan tidak lama, 1 jam setelah itu dia meninggal. Ya, cerita nenek. Aneh memang. Nenek ini kembali melanjutkan ceritanya. Sebetulnya bagaimanapun sejelek-jeleknya kelakuan dia waktu masih hidup, tetapi dia tetap menantu nenek dan nenek sayang sama dia, kata nenek sambil sekali mengucap matanya yang sembab. Gue penasaran dong dan banyak tanya lah gue ke nenek ini.
Nek, mohon maaf, setahu saya kalau di akhir hidupnya begitu menderita dan sampai digerogoti belatung, biasanya orang tersebut ada kesalahan selama hidupnya di dunia. Jika ada yang berkenan menjawab, memangnya ada apa Nek dengan menantu nenek sampai sampai seperti itu? Tanya gue penasaran. Nenek itu berkali-kali mengusap air matanya yang mulai menetes deras. Nek, kalau nenek nggak mau cerita nggak apa-apa, kami juga nggak memaksa, kata gue sama temen gue bilang kayak gitu ya. Nggak, nah ini untuk pelajaran saja untuk kita semua yang masih punya orang tua. Iya, dan itu alhamdulillah ya akhirnya bercerita panjang banget tentang perjalanan hidup dia di sama menantunya ya. Jadi gini ceritanya teman-teman. Ini gue sengaja gue rekam dan gue dengerin seksama. Mungkin ada sedikit kekurangan ya, gue minta maaf ya teman-teman ya. Soalnya kan di stasiun itu berisik banget. Jadi tahun 2021 anakku menikah dengan menantuku, ini sebut saja namanya Siti. Nah, Siti ini anak baik sebetulnya, dia rajin membantu apapun yang nenek lakuin di rumah. Pokoknya rajin deh. Anakku ini namanya Santo. Santo itu nama samaran ya. Namanya sangat Santo ini sangat mencintainya. Hampir apapun yang Siti minta pasti diturutin. Santo awalnya kerja di salah satu perusahaan di daerah Tangerang. Dia setiap hari pulang pergi ke tempat kerjanya. Jadi pulang pergi ya tempat ke kantor sama tempat tinggalnya di Parung. Santo ini anak yang baik, nurut sama nenek dan selalu menjaga nenek dimanapun dan kapanpun. Perubahan pada Siti terjadi sekitar tahun pertengahan 2022 lah ya. Siti lagi mengandung anak laki-laki dan dia sangat berubah dari sikap dan sifat. Alasannya kenapa ya nenek juga nggak tahu. Dia sangat berubah sekali. Jadi sering marah-marah sama nenek, bahkan sampai sama Santo pun suaminya sering marah-marah gitu ya. Ya kata Santo sih mungkin bawaan bayi bu, bilang sama nenek begitu. Ya sudah, nenek sih ikhlas. Bahkan sering Siti ini tidak memberikan nenek makan di rumah. Dia masakannya untuk suaminya saja, padahal aku ini ibunya dari suaminya. Itu pun kalau ngasih makan kadang-kadang dengan cara melempar makanan ke arah nenek. Pokoknya seperti benci sekali sama nenek. Astagfirullah. Begitulah nenek sering berucap. Kadang nenek bingung, ini anak kenapa perubahan sikapnya sangat drastis gitu. Tapi ya sudahlah, berkali-kali Santo bilang mungkin bawaan bayi bu. Ya sudah, nenek sih ikhlas saja. Pernah suatu hari nenek jatuh di ruang tamu ketika nenek mau ambil es batu di kulkas karena nenek memang biasa minum es. Kebetulan cuaca juga di luar sangat panas dan nenek haus sekali. Tiba-tiba nenek kepleset dan gubrak. Nenek jatuh terlentang. Mantu nenek ini si Siti ada sebetulnya di situ, duduk sambil makan buah yang awalnya diirisin sama nenek sebelumnya. Boro-boro mau bantuin, bangunin nenek aja dia malah enggak dan malah marah-marah. Makanya kalau jalan tuh pakai mata. Di situ nenek sangat sakit hati sekali. Ini anak kok jadi begini. Seringnya ketika Santo lagi tugas di luar kota, oleh kantornya bisa seminggu bahkan sebulan ya di luar rumah. Nenek di rumah serasa juga udah kayak pembantu. Nenek sih ikhlas, gak apa-apa, yang penting cucu nenek dalam kandungannya sehat. Seringkali nenek dikunciin pintu pulang dan dikunciin pintu ya pulang dari mengaji di masjid dekat rumah. Sampai tetangga semua sudah tahu kelakuan Siti. Tapi nenek selalu tutupi kejelekan Siti kepada tetangga-tetangga. Sering banget nenek tidur di luar sampai kadang masuk angin tapi gak pernah dipedulikan. Ya demikianlah kalau Santo pun pulang gitu ya dari dinas luar, Siti ini selalu ngadu ini itu ke Santo seolah semua salah nenek, nggak pernah ini dan itu, nenek kerjanya cuma tidur dan sebagainya. Tapi untungnya Santo paham yang dibicarakan istrinya itu semua bohong dan mengada-ngada. Ya Santo bukannya tidak tegas, di satu sisi istrinya lagi mengandung, di sisi lain ibunya sendiri kan. Di usia kandungannya yang baru 7 bulan, malam hari kalau tidak salah jam 10-an,
Siti terasa perutnya sakit dan mengajak Santo untuk ke rumah sakit. Dan pergilah mereka ke rumah sakit menggunakan mobil Pak RT yang kebetulan tetangga kami. Dan nenek dapat kabar dari Santo kalau istrinya harus dioperasi karena bayi yang tidak memungkinkan untuk menunggu lama sampai 9 bulan. Harus segera dikeluarkan. Sebetulnya bagaimanapun sikap Siti ke nenek tetap sayang sama dia. Nenek sampai ingin ikut ke rumah sakit karena khawatir ada apa-apa dengan Siti dan calon bayinya. Dan benar saja, dioperasilah Siti. Sekitar jam 3 sore mulai dilakukan operasi. Dan waktu itu kalau tidak salah jam 6 lebih lah baru selesai dan melahirkan dengan anak yang prematur. Kecil sekali nenek lihat cucu nenek. Ya Allah, kasihan cucu. Singkat cerita, setelah operasi lancar dan cucuku masih dalam perawatan rumah sakit, Siti sering muntah darah dan menurut dokter diagnosa ya tidak ketahuan penyakit apa yang diderita Siti. Aneh sih, sudah hampir 2 bulan di rumah sakit dan Santo pun tidak bisa lagi membiayai pengobatan istrinya, istri dan anaknya pastinya ya. Dibawalah pulang nih Siti dan cucu nenek, walaupun kata dokter cucuku masih butuh perawatan lebih, tapi mau bagaimana, uang sudah habis, tidak ada biaya lagi. Akhirnya dengan syarat dari dokter boleh dipulangkan. Di rumah kesehatan si bayi memang menurun drastis. Dibawa ke rumah sakit kembali, diantar Pak RT menggunakan kartu miskin ya. Belum sampai rumah sakit cucuku sudah meninggal. Nenek nangis sejadi-jadinya melihat kenyataan ini. Kasihan sekali cucu. Siti dan Santo pun demikian menangis jadi-jadinya. Ya wajarlah, ya anak pertama ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah beres dimakamkan di samping rumah kami, Siti sifat dan sikapnya tidak berubah sama sekali. Malah lebih beringas, sering melawan Santo, bahkan sudah berani menendang nenek yang sedang tidur. Siti sebetulnya sepulang dari rumah sakit itu masih dalam keadaan sakit, muntah-muntah darah sampai di rumah pun masih. Kadang nenek heran kenapa dia nggak mikir kalau sakitnya dia itu karena mungkin dari perbuatan dia yang seperti ini ke nenek gitu. Bukannya sadar malah makin jadi. Siti sering mengeluh perutnya sakit dan sering juga dibawa ke puskesmas. Tapi ya namanya juga puskesmas ya, pengobatan seadanya sih. Santo yang kebetulan sekali kontrak kerjanya habis, tidak mempunyai penghasilan yang tetap lagi, dan akhirnya dia berangkat ke daerah Jakarta untuk menemui temannya di sini untuk mencari uang untuk pengobatan istrinya yang mempunyai penyakit aneh. Nah, sampai sekarang dia belum kembali lagi. Siti sudah meninggal dengan mengerikan. Dia sangat menderita saat meninggal, menderita karena selalu banyak belatung yang menggerogoti tubuhnya, keluar dari mulut, telinga, dan lubang kemaluannya. Kasihan nenek melihatnya. Tetangga sudah tidak ada yang mau dekat-dekat. Selain takut, Siti juga selalu mengeluarkan bau yang busuk. Selalu nenek yang merawat dia sampai akhir hayatnya. Kasihan sebetulnya, tapi mau bagaimana, ini sudah takdir. Mungkin juga karena kelakuan dia sendiri yang selalu memperlakukan nenek dengan tidak manusiawi dan tidak menghormati suami. Panjang lebar nenek itu bercerita dan tidak terasa sudah hampir 2 jam kami mengobrol. Nenek sekarang mau pulang lagi ke Parung. Iya nak, nanti kalau Santo ingat sama ibunya atau mantan istrinya ya sudah. Yang sudah meninggal pasti dia juga pulang kok. Nenek tahu Santo itu seperti gimana orangnya. Ya, Santo itu baik. Anak nenek ini yang paling baik kok. Jadi Pak Santo sampai saat ini belum tahu ya Nek kalau Mbak Siti istrinya sudah meninggal. Iya belum nak. Makanya nenek mau ngabarin ke Santo langsung karena di telepon juga susah. Memang tidak ada nomor teleponnya Nek, buat tanya gitu. Jadi ya nenek tidak punya. Dulu ada, hanya sudah tidak aktif. Sudah, nenek kami antar ke kereta ya. Kalau dari Parung nenek tahu kan arah ke rumah nenek. Iya, nenek tinggal naik ojek saja ke dalam. Oh iya nek. Kemudian kami mengantarkan nenek itu untuk naik kereta arah Parung Panjang setelah membayar semua makanan dan minuman yang telah kita makan di resto ini.
Sedih sih lihat nenek ini, tapi mau bagaimana, kita hanya bisa mendoakan semoga si nenek yang baik ini tetap sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anaknya Santo agar cepat menemui ibunya ini, dan semoga Pak Santo denger ya podcast ini dan beliau langsung pulang. Nenek di Parung Panjang sehat-sehat ya Nek, sehat-sehat ya Nek di sana semuanya. Banyak pelajaran ya yang kita ambil dari cerita nenek ini. Terima kasih nenek. Oke teman-teman, makasih banyak ya sudah mau dengerin cerita gue sendiri waktu ada di stasiun Tanah Abang kemarin. Jujur gue sedih, dan kalau gue nggak malu gue nangis sih saat itu. Ingat ya teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil, tetap hormati kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita sakit hati karena ucapan kita dan perilaku kita yang tidak terpuji. Karena azab Allah itu sangatlah pedih. Yakinlah dengan hal itu ya teman-teman. Thanks ya teman-teman. See you to next video and podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you ya teman-teman ya.